Baik, kembali saya akan ulang dari apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, berbagai manipulasi hukum terjadi akibat praktek kekuasaan otoriter. Bang Daniel, mengenai hal ini, apakah juga ada pandangan? Karena sepertinya Bu Mega mencoba untuk bisa tidak menuding langsung, tapi kemudian mencoba mengingatkan setidaknya siapa yang saat ini sedang berkuasa. Bang Daniel. Iya, salah satu tentu yang berkuasa pada saat ini adalah Partai PDI Perjuangan dan itu adalah menurut saya adalah tafsirnya bisa Bu Megawati sedang mengingatkan kita semuanya yang sedang berkuasa untuk tetap menjaga norma-norma hukum dengan baik, kemudian mendorong demokrasi yang baik untuk semuanya. Begitu itu catatan pentingnya. Kemudian kedua tentu kita tadi saya sebutkan di awal kita menghormati semua pesan dan tausiah sebut begitu dari Ibu Megawati yang jelas dalam posisi kami Pak Prabowo dan Mas Gibran menghormati segala sesuatu yang sudah menjadi hasil keputusan hukum dan tentu kita berkomitmen bersepakat untuk menjaga demokrasi yang sehat, bersepakat menjaga hukum yang lebih baik. Nah, kalau kemudian ada keputusan MK juga itu juga kita dalam posisi menghormati, artinya apapun keputusan MK itu patut dan harus dihormati. Dan konsekuensi dari keputusan itu pun kita hormati. Jadi seperti tadi di awal saya sebutkan posisi Pak Prabowo, kemudian posisi Mas Gibran itu adalah user dari produk hukum tersebut atau produk konstitusi tersebut. Nah, yang ketiga Mbak Putri yang perlu dipahami adalah ini kan bisa menjadi poin penting buat Pak Prabowo dan Mas Gibran bahwasannya pandangan Ibu Megawati yang tadi menurut Bang Kodari seperti pidato yang normatif, bagus begitu karena disampaikan untuk semua pihak dan tertentu juga untuk Bu Megawati sendiri, untuk PDIP sendiri karena sebagai ruling party yang punya pengaruh yang luar biasa, kemudian bisa langsung sampaikan kepada presiden, bahkan Ibu Megawati bisa langsung mengingatkan presiden karena presiden adalah kader dari PDI Perjuangan dan sebagainya dan selama ini punya komunikasi yang baik. Jadi ini seperti pesan saling introspeksi saja dan positif untuk semuanya sedang berkontestasi, positif untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, positif untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kemudian positif juga buat Pak Anies dan Gus Imin karena semuanya berpotensi menjadi pemimpin negeri di 2024 nanti. Iya, Bang Ruhut, siapa sih sebenarnya dimaksudkan oleh kekuasaan otoriter ini tadi oleh Bu Mega? Karena kalau Bang Daniel mengatakan yang berkuasa sekarang kalau ngomong-ngomong kuasa itu juga termasuk ruling party PDI Perjuangan. Sehingga kemudian ini mengingatkan pada semuanya. Tapi sebenarnya siapa yang dituju oleh Bu Mega dalam pidato ini? Jadi saya mulai dari kura-kura dalam perahu. Janganlah kita pura-pura tidak tahu. Itu tidak baik ya. Bahkan ya saya sedih kadang-kadang dari teman-teman ya dari sana. Inilah sahwat mau berkuasa. Saya sedih loh kita dibilang begitu. Dari tadi sahabat saya Daniel kan mengatakan kami kan lagi berkuasa. Sahwat yang mau berkuasa itu yang nggak pernah berkuasa, kalah melulu. Sekarang Machiavelli mulai menghalalkan semua cara. Nggak sedih sekarang lihat baliho kami di mana-mana dibuka, kantor kami disatronin apa ini. Udahlah, kita Ibu Mega itu saya terima kasih dua pengamat sahabat saya ini. Tokoh-tokoh besar, memang pidato ibu memang mengajarkan kami kita harus berbudaya. Jadi betul itu pidato seperti pidato kebudayaan. Memang ibu selalu mengingatkan kita, bangsa yang besar kalau bisa menjaga budaya bangsanya, dia akan sukses. Karena itu ibu mengatakan, sudahlah jangan kita cederai yang namanya ya kaitan dengan sekarang pembangunan moral ini.
Jangan, bahaya. Dan ingat, ini reformasi saya katakan. Rakyat itu sudah cerdas. Saya turun, kan Ibu Mega menugaskan kami sekarang udah turun ke bawah semua. Untuk Pak Ganjar, Pak Mahfud. Cita-cita kita hat-trick tetap kita pertahankan. Presiden kita menangkan, begitu juga legislatif. Rakyat itu semua sedih loh. Sedih kenapa Bang? Bang, Pak Jokowi kok jadi gitu? Rakyat bisa bilang gitu. Aku bilang enggak, karena kebetulan dia Daniel bener. Ya, Daniel aja bilang, periode pertama, periode kedua, saya kurang apa, Pak Asang badan habis. Ya, untuk beliau. Yang tugasin Sebentar, partai saya. kita. Partai saya yang tugasin. Tapi rakyat itu bilang, Bang, lagi ngapain nih Pak Jokowi? Saya bilang, enggak lah, enggak apa-apa. Kami juga tetap menjaga beliau sampai 2024. Oke, baik. Enggak usah khawatir. Oke, Pak Daniel silakan. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya, Mbak Putri, saya pikir untuk mengukur apakah rakyat menilai Pak Jokowi berubah atau tidak, tentu hasil survei. Jadi tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi itu ada 80%, artinya kepercayaan publik, kepercayaan rakyat itu masih sangat tinggi terhadap Pak Jokowi. Dan misalnya kita lihat juga hasil survei banyak, mungkin Pak Bang Kodari, kemudian SMRC dan banyak lembaga-lembaga lain menyatakan tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi itu masih sangat tinggi. Itu pertama. Kemudian bahkan ada hasil survei menunjukkan mereka juga percaya Pak Jokowi tidak akan banyak melakukan atau sebut tuduhan-tuduhan yang dialamatkan ke Pak Jokowi akan melakukan kecurangan demi anaknya dan sebagainya. Itu masyarakat percaya tidak akan pernah terjadi. Nah, jadi jangan memotret Indonesia yang besar itu dari konstituennya Bang Ruhut begitu, atau dari konstituen yang selama ini digambarkan hanya dengan kelompok-kelompok tertentu, tapi gambarlah secara general. Dan salah satu karya ilmiah yang paling representatif untuk menilai itu adalah hasil survei. Begitu, Mbak. Mbak Daniel sudah menyinggung mengenai kecurangan. Ada sedikit cerita tadi dari Bang Ruhut mengenai kecurangan juga terjadi. Kita akan juga dengarkan bagaimana soal kecurangan ini menjadi perhatian dari Ibu Megawati dalam pidato politiknya. Kita simak bersama. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Itu tadi yang bagian terakhirnya. Jangan biarkan kecurangan pemilu Bang Kodari yang akhir ini terlihat akan mulai terjadi lagi. Iya. Tapi boleh nggak saya masih bicara soal MK ya? Karena topik besarnya kan MK ya. Pertama begini, saya bukan orang hukum, tetapi saya merasa bahwa sebetulnya penilaian kita terhadap MK ini sudah overvalue sebetulnya. Overvalue dan overestimate. Karena sesungguhnya masalah di MK itu bukan baru-baru ini saja. Jangan lupa bahwa Ketua MK itu pernah ditangkap gara-gara kasus suap begitu. Lalu kemudian ada beberapa anggota atau hakim MK juga mengalami masalah-masalah hukum. Itu yang pertama. Yang pesannya adalah bahwa sebetulnya pandangan ketika MK itu dibuat bahwa hakim MK itu adalah negarawan, manusia setengah dewa, itu sebetulnya nggak berlaku. Hakim MK itu ya manusia biasa begitu. Nah, poin yang kedua, sebetulnya kita kalau lari ke belakang, judicial review yang berkaitan dengan kepentingan MK sebagai institusi maupun individu hakim MK itu sudah beberapa kali terjadi. Misalnya terkait dengan kewenangan MK misalnya, apakah misalnya mengadili pilkada atau tidak. Jadi MK itu pernah bersidang untuk kepentingan dia sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang ini disoal bahwa ada kepentingan Ketua MK, sebetulnya pernah kejadian beberapa kali baik zaman Pak Jimli, zamannya Pak Mahfud maupun zamannya Pak Hamdan Zulfa, di mana MK itu memutuskan perkara yang berkaitan dengan kepentingan MK sebagai institusi. Pernah juga yang Pak Saldi Isra berkaitan dengan kepentingan yang terkena dia sendiri berkaitan dengan masa jabatan. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut saya memang kayaknya balik lagi ya bahwa MK ini adalah institusi yang dilahirkan oleh Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen.
ya menurut saya perlu dipikirkan kembali penataan ulang MK itu gitu loh. Misalnya begini, apakah perlu MK itu berdiri sebagai satu pengadilan tersendiri? Karena di Amerika Serikat itu tidak dipisahkan, MA dengan MK itu nggak dipisahkan. MA itu kalau di sini kan menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kalau MK kan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau di Amerika, MA itu ya menguji juga judicial review undang-undang terhadap konstitusi begitu. Jadi nggak perlu dipisahkan. Karena ternyata MK ini kalaupun ditempatkan terpisah dengan MA ya sama saja gitu. Nah kalau digabung dengan MA tidak terjadi komplikasi seperti sekarang ini. Di mana hakim MK itu 3 datang dari kehakiman, dari yudikatif yaitu MA, 3 dari presiden dan 3 dari DPR. Otomatis semua nanti wilayahnya adalah Mahkamah Agung semua. Menurut saya itu PR penting lah dari semua dinamika terkait dengan MK, termasuk ya refleksi terhadap refleksi ya, Bu Mega kan refleksi. Ini refleksi terhadap refleksi Ibu Mega. Jadi kita perlu memikirkan penataan ulang soal MK pasca 2024. Baik, gitu. Itu di poin MK. Ada pun soal kecurangan juga tadi yang sempat terakhir disampaikan. Kalau itu kan gampang, tinggal disebut aja kecurangannya apa, lalu dibawa proses kepada masalah hukum. Kalau memang itu barangnya ada, ya biarlah itu diketahui oleh semua, gitu loh. Jadi kita balik lagi, bicaranya kalau kata Bang Kirdi, langsung aja gitu loh. Apalagi Bu Mega dalam konteks ini adalah pelaku politik. Ya, Bu Mega ini walaupun balik lagi saya warga negara, saya presiden kelima, saya ketua PDI Perjuangan. Itu dalam begitu beliau menyampaikan pidato dengan pengantar seperti itu, di kepala saya itu keluar Pak SBY gitu loh. Iya, saya prihatin kan gitu kan. Kan beberapa kali Pak SBY kan ngomong juga, saya turun gunung, saya prihatin begitu. Jadi saya melihat seperti saya melihat Pak SBY tapi sekarang dalam wujud Ibu Mega, gitu. Jadi Pak SBY adalah pelaku politik ya, bertarung untuk pemilu presiden 2024 ini, memperjuangkan sesuatu, seseorang, pasangan, ya Bu Mega saya kira juga begitu. Jadi kacamatanya kacamata real politik kalau menurut saya sih. Oke, Mas Kirdi juga punya pandangan mengenai hal ini. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan bahwa ini adalah sebuah pidato yang sifatnya tanda petik normatif dan ditujukan buat masyarakat dengan isi yang bagus, pesan-pesannya kan memang bisa diambil seperti Bang Dhanil tadi bilang, yang bagus. Tetapi tidak mungkin, sekali lagi saya garis bawahi, saya berani lugas di sini, tidak mungkin siapapun, apakah itu Bu Mega, apakah itu Pak SBY yang disebutkan dengan prihatinnya misalnya gitu, tangan harus gini gitu, apakah kemudian itu misalnya AHY, apakah kemudian itu Pak Jokowi sekalipun, nggak mungkin lepas dari sebuah target subliminal message, pesan halus yang ingin disampaikan dan ada target politiknya pasti. Nggak mungkin. Kalau ada yang berani bilang, oh nggak mengarah ke siapa-siapa, artinya orang ini punya kepentingan, udah gitu aja. Sesederhana itu udahlah. Kita terbuka aja lah, ini politik. Tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Wong saya masih ingat kok, kita pernah kalau Bang Dhanil masih ingat, kita pernah satu forum gini. Sebelah sini saya lupa siapa dulu ya, Adian atau siapa gitu, tembak kayak gitu. Sekarang bisa dengan santun yang menyampaikan segala macam. Ya kepentingan. Udah letterless saja, langsung lugas saja kepentingan, karena satu kepentingan sekarang ya jalan akhirnya. Gitu aja. Udahlah, ini semua kan seru gitu ya. Masa lalu yang gelap itu pernah berpasangan gitu ya. Iya. Dan istilahnya kalau kita mau bicara, mau dewasa ya, dewasa. Sekali lagi saya garis bawahi, agak susah mendewasakan masyarakat ini sekian banyak. Kenapa? Basisnya kan banyak kan opini. Basisnya bahwa opini itu yang menggerakkan perasaan, yang membuat orang membeli itu, percaya itu kan rasa. Bukan data. Ya akhirnya kalau kita lihat aja di media, sosial media segala macam, orang hantem-hanteman itu juga bahkan nggak pakai data berani ngomong gitu loh. Ya, tapi kalau ditanya, ya memang itu yang terjadi di bawah. Pertanyaannya, elit-elitnya apa yang dilakukan mereka di belakang yang nggak pernah dibuka ke publik. Itu kan pertanyaannya. Nggak ada yang suci. Oke, nah ini juga mungkin terakhir dalam perbincangan ini soal kecurangan juga, apa yang kemudian dilakukan oleh tim yang mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ini untuk bisa mengantisipasi hal ini semua? Ya inti yang dari Bu Mega dalam berdemokrasi, kita semua ini eling lah. Ingat ideologi kita Pancasila, landasan hukum kita konstitusional Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, ya itu harus kita jaga. Itu aja. Mengalir ya, jangan maaf aja nih seperti di Siantar, Pak Ganjar datang karena mau kasih ceramah atau apa, semua balihonya dicopotin. Itu apa? Janganlah begitu ya.
Begitu juga beberapa kantor kami. Dan saya dapat kabar kawan saya di Maluku. Baliho-baliho dirusakin. Apa ini? Janganlah. Atas perintah siapa atau tindakan siapa? Bang Ruh juga dapat info mengenai Ya hal itu ini? saya bilang, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Kita juga tahu kok. Kita tahu, tapi kan nggak enak. Itu yang saya bilang. Saya tidak mau menunjuk hidung orang lain. Lebih baik saya tunjuk hidung saya sendiri. Nggak seperti si Usman. Dia nunjuk hidung orang lain. Saya difitnah, saya ini, saya itu. Ingat, tunjuk hidung kau apa yang kau lakukan. Kalau nggak semua orang marah kok. Tadi sahabat saya Dani bilang, ini tapi lembaga survei segini-sini. Saya hanya ingin kesaksian. Kalau ditonton Pak SBY, terima kasih. Saya orang tangan kanan beliau, kepercayaannya. Waktu saya pamit, periode pertama Pak Jokowi mau maju, saya ingat sekali. Saya ketemu beliau di lapangan golf. Pak, mohon izin, saya mau jadi tim pendukung Pak Jokowi. Saya ingat itu. Pak Ruhut survei Prabowo tinggi loh. Jokowi cuma 30-an. Saya hanya mengatakan, kata hati saya. Baik. Yang menang Jokowi. Begitu juga sekarang ini. Kata hati saya. Yang menang Ganjar Mahfud MD. Oke, baik. Keyakinan dengan kata hatinya masing-masing. Terakhir juga mungkin penutup dari Bang Daniel. Silakan Bang Daniel. Ya, yang jelas kita ingin kompetisi Pilpres 2024 itu adalah menjadi kompetisi yang menggembirakan, riang gembira, saling membantu, saling meninggikan, tidak menghina, mengejek dan sebagainya. Dan itu menjadi komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan kita ingin Pilpres 2024 itu tidak menciptakan perpecahan, tapi justru bisa menciptakan persatuan yang semakin kuat. Jadi jangan sampai kompetisi yang harusnya menjadi kompetisi berlomba-lomba dalam kebaikan ini menjadi kompetisi yang membuat kita bercerai-berai. Dan itu tidak diinginkan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan komitmen Pak Prabowo pada saat ini adalah bagaimana Indonesia jauh lebih baik, lebih maju, meneruskan legasi yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, sudah dimulai oleh Bu Megawati, juga sudah dimulai oleh Pak SBY dan seterusnya. Baik. Jadi mari kita bangun Indonesia lebih maju. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Daniel sudah memberikan pandangannya. Bang Ruh juga terima kasih, Bang Antoni terima kasih, Mas Kidi juga terima kasih. Yang pasti kita tunggu terus pemirsa, apalagi mulai Senin besok, Senin Selasa 13 dan 14 November ini KPU juga akan menetapkan para capres, cawapres, peserta dari pemilu 2024. Yang pasti kami juga akan terus mengabarkan mengenai hal ini karena kami kabarkan Anda putuskan.